Halo, bertemu lagi dengan Outman Review. Kali ini saya akan sharing mengenai Almas Hybrid saya yang sudah 9 bulan saya pakai. So far bagaimana kondisinya? Kalau dari fisik seperti ini ya. Dan sejauh ini belum ada pernah terjadi gesekan. Ya, kalau ini ada ya ini karena bukan karena menggesek, tapi mungkin ada ketika parkir atau apa gitu ya. Oh, dan sejauh ini mulus seperti ini, kecuali nah ini ada dua hal ini di sini ya, sama di sini. Nah, ini mungkin karena kerikil, tapi kita apresiasi karena adanya kamera 360 ini memungkinkan Almas Hybrid ini minim ada gesekan. Nah, terutama juga ada sensor-sensor di bawahnya ini, ya, cukup mengingatkan kita. Oke, selama 9 bulan saya memakai Almas Hybrid ini, saya akan share gitu ya, keluhan maupun keunggulannya, dan berikutnya adalah lebih akan share apakah benar beberapa keluhan-keluhan, komplain-komplain yang diposting di YouTube saya gitu ya. Satu persatu akan saya bahas, dan bahkan ada beberapa setelah jangka panjang problemnya baru ketahuan ya. Teman-teman sekalian, pada saat 9 bulan yang lalu saya unboxing ataupun unwrapping mobil ini, di postingan itu ada seseorang yang posting seluruh kelemahan-kelemahan dari Almas Hybrid ini ya. Ada beberapa item yang dia sebutkan. Nah, salah satunya yang dia sebutkan adalah mesinnya bunyinya kayak mesin rusak gitu ya, keras kencang gitu ya. Nah, untuk satu hal ini yang saya sampaikan adalah sebelum dia panas gitu ya, karena kalau mobil hybrid itu belum tentu pada saat dihidupkan dia mesin combustionnya itu hidup gitu ya. Nah, ketika temperaturnya itu belum panas, itu akan bunyinya itu akan cukup kencang gitu ya, karena mungkin oli belum berputar gitu ya, belum berputar melumasi seluruh ruangan-ruangan mesin. Nah, tapi setelah itu mobil ini terhitungnya sangat sangat tidak berbunyi mengganggu gitu ya, sangat kalau bahasa Inggrisnya quiet gitu ya, sangat inilah pelan bunyinya gitu. Bahkan orang-orang yang naik di mobil ini selalu bilang kayak hampir semuanya mobil listrik sepenuhnya gitu ya, kecuali yang bisa membedakan adalah getarannya ya, sama indikator RPM gitu ya. Nah, setelah itu bunyi mesinnya sangat-sangat kecil ya, kecuali memang ada getaran. Jadi saya pastikan itu tidak benar. Nah, kedua yang sering dikomplain oleh yang dituliskan di komentar-komentar itu adalah kursinya keras. Ya, kursinya keras, ya. Memang keras. Kalau ini saya akuin, memang keras ya. Dan apa ya, kayak padat gitu ya. Bagusnya sih nggak terlalu cepat gembos gitu ya, bagusnya. Nah, ada faktor yang saya syukuri ya, saya syukuri sebagai penikmat mobil Almas itu, setelah saya pakai itu memang ini sangat keras ya. Tapi untuk jarak jauh, setelah saya gunakan mobil ini jarak jauh, ternyata lumbar supportnya itu bagus sekali ya, lumbar supportnya ini bagus sekali. Nah, ini yang membedakan ketika saya menggunakan mobil-mobil Jepang yang busanya itu memang comfort sekali gitu ya,
Tapi ternyata dipakai di jarak jauh, pinggang saya sakit. Tapi kalau ini mantap. Saya jamin, ya. Saya mengakui bahwa ini keras sekali, betul. Tetapi ketika jarak jauh, buat orang yang mempunyai low back pain, ini sangat bagus sekali. Nah, ini yang harus dicatat ya dari kursi jok Almas. Sisi positifnya adalah lumbar supportnya dan letak tulang punggung kita itu benar. Jadi waktu saya pakai jalan jauh sampai dengan Jogja, Solo, sampai dengan Madura, Surabaya gitu ya, saya setir sendiri, itu kondisinya enak sekali. Komplain berikutnya adalah masalah pintu bagasi. Pintu bagasi ini katanya engselnya rusak gitu ya, sampai susah ditutup. Nah, saya tidak menemui masalah terhadap engsel rusak. Tetapi yang saya temukan memang setiap saya nyuci mobil ataupun kadang istri membuka bagasi gitu ya, itu memang sering tidak rapat. Tidak rapatnya salah satunya karena ini. Nah, karetnya terlalu tebal. Nah, ini mungkin Wuling perlu memikirkan proporsinya ya. Jadi karetnya terlalu tebal. Sehingga kalau teman-teman tidak tekan atau banting ketika menutup gitu ya. Ketika menutup seperti ini, kalau nggak ditekan dan dibanting, itu nggak akan rapat. Nah, kalau seperti itu akan rapat. Nah, berikutnya yang sering dikomentari adalah menggeser jok bagian tengah maupun bagian jok yang bagian depan untuk memaju mundurkan itu berat sekali atau dibilang katanya rusak gitu ya. Nah, kalau saya ngelihatnya bukan rusak, tetapi Wuling ini terlalu kuat untuk membuat pegas untuk menggeser menggeser ini terlalu kuat gitu loh. Jadi kalau seandainya itu dipakai untuk cewek, itu nggak kuat dia untuk ini menariknya. Nah, itu sehingga disampaikan di situ bahwa untuk menggeser kursi, tuas untuk menggeser kursi itu rusak gitu. Saya bilang nggak rusak, tetapi bukan rusak, tetapi karena pegas untuk mengangkat pengungkitnya itu terlalu kuat. Nah, ini sambil ngabuburit, saya share lagi salah satu yang kurang menyenangkan yang saya temukan adalah kalau di kecepatan 20 km per jam itu ada bunyi ngeng gitu ya, tapi hanya pada saat pagi saja gitu, atau mobil saat pertama kali dihidupkan gitu ya, tapi nggak lama, cuman ngeng gitu. Nah, itu terjadi ya agak mengganggu gitu ya. Nah, terus kemudian suara-suara relay gitu ya yang masuk ke dalam ceklek gitu. Nah, itu nggak terlalu sering sih pada saat pertama kali dihidupkan, saklar menyambung ke baterai gitu ya, terus atau pada saat lampu dihidupkan gitu. Nah, itu bunyi ceklek gitu. Nah, suara relaynya itu masuk gitu. Nah, berikutnya lagi AC kalau di Wuling ini, kalau satu itu ketika kondisi sangat panas gitu ya, atau terik siang hari itu kurang. Nah, harus dinaikkan menjadi 2, dan supaya cepat pendinginannya itu ya belakang harus dihidupkan. Nah, saklar blower untuk belakang itu ada di samping sebelah kiri. Nah, kadang ada beberapa seperti buka tutup kunci ada di sini, itu cukup mengganggu gitu ya, kurang ekonomis gitu ya untuk bisa
lihat gitu. Kalau kita sambil jalan tuh terpaksa kita harus menundukkan kepala. Nah, itu kurang well gitu. Nah, berikutnya apa ya? Berikutnya ya belum ada Android Auto ataupun Apple CarPlay gitu ya. Itu kurang enak gitu ya. Nah, sekarang udah ada beberapa converter ataupun dongle gitu ya yang untuk mengkonversi hal itu. Nah, moga-moga nanti di kesempatan lain saya coba untuk bisa sharing tentang hal itu ke teman-teman sekalian. Salah satu komplain yang ada di YouTube saya adalah komentar tentang bahwa hybrid di Almas ini gimmick aja, tapi aslinya ya poros-poros juga gitu. Nah, satu hal sebelum saya jelaskan lebih lanjut pengalaman saya selama 9 bulan menggunakan Almas hybrid ini, saya share ke Anda sekalian tentang ini, sekalian saya share traffic saya kalau yang saya lalui di setiap pagi hari ya, kemacetan yang saya lalui. Saya kurang lebih berangkat jam 7 lah ya. Ini kemacetannya seperti ini, dan kecepatan rata-rata ya antara 20 sampai 40, dan bahkan lebih ekstrim lagi di spot-spot tertentu kecepatannya bisa di bawah 10 gitu ya. Nah, itu bisa menggambarkan ke teman-teman sekalian bagaimana kondisi ya traffic yang saya gunakan, lalu lintas yang terjadi pada saat saya hari-hari menggunakan Almas hybrid ini. Nah, kedua yang perlu Anda sadari, dan ini kritik juga buat Wuling. Wuling ini leher bensinnya itu kecil ya. Jadi ketika Anda mengisi bensin untuk bisa mengukur full to full, dari pertama kali sensor itu pengisian itu istilahnya terdeteksi full gitu ya, ceklek gitu ya. Nah, itu kondisinya untuk mencapai full, benar-benar bensin tidak turun ke dalam tangki mobil gitu ya, itu lama sekali dibandingkan dengan Toyota maupun Mitsubishi yang pernah saya rasakan ya, Suzuki maupun Honda itu agak aneh deh kalau di Wuling ini benar-benar. Oh sorry, maaf, bisa terdeteksi ya, harus hati-hati. Nah, itu lama sekali, jadi harus pelan-pelan gitu ya diturunkan gitu. Nah, makanya banyak yang dalam tanda kutipnya itu salah gitu ya, salah karena ada yang merasa bahwa oh ini udah penuh gitu, padahal itu bensinnya masih turun tuh. Nah, dari posisi full terdeteksi oleh sensor sampai dengan posisi benar-benar full bensin tidak turun lagi, itu masih selisih 10 literan ya. Ini yang kadang-kadang pengukuran full to fullnya itu sering tidak akurat ya. Saya pernah lihat di Autofan itu sampai dengan ekstrim menyebut 1:11 ya. Nah, sebelum saya share bagaimana kondisi konsumsi BBM Almas hybrid ini, hal yang ketiga adalah Anda perlu tahu bahwa sistem hybrid Almas ini kalau dibandingkan dengan Zenix itu berbeda ya. Perbedaannya di mana gitu? Nah, di Almas kecepatan di atas 90, 100 sekalipun itu masih memungkinkan model masuk mode full hybrid, full EV. Nah,
Jadi masih memungkinkan untuk full EV. Nah, ini yang menyebabkan berbeda dengan sistem hybrid Toyota, di mana Toyota itu kecepatan kalau nggak salah di atas berapa ya, saya kurang paham gitu ya, itu modelnya full combustion, jadi full mesin gitu ya. Nah, bagusnya apa? Seharusnya konsumsinya lebih irit, asalkan Anda tahu cara memakainya. Cara memakainya adalah ketika Anda misalnya berjalan di tol gitu ya, jaga konsumsi elektrik Anda gitu ya, ada di dashboardnya itu sebelah kiri ada 0,1 0,2 itu, jaga di bawah 1% ya, walaupun itu aslinya dikalikan 10 ya, di bawah 1% gitu untuk mempertahankan kecepatan. Itu sangat irit sekali. Saya pernah coba dari Semarang menuju Yogyakarta ya, jalannya kan naik turun tuh ya. Ketika naik saya nggak bisa menjaga di bawah 1% gitu ya, di bawah 10% gitu ya, sorry, di bawah 1% gitu ya, yang tampak ya, yang saya ngomongnya yang tampak saja ya, di bawah 1%. Tapi ketika turun saya jaga di bawah 1%. Bisnis itu artinya konsumsi elektriknya di bawah 10% ya. Dengan pola seperti itu, mesin combustionnya itu sempat mengisi baterai EV-nya itu full, sehingga memungkinkan ini mobil ya, mobil ini bisa berjalan full EV, dan itu range-nya cukup jauh ya. Kalau Anda pakai ketika baterainya sudah full gitu ya, terus kemudian jalan, itu bisa sampai range 5 kilo full EV ya. Baru kemudian masuk ke hybrid EV ya, artinya mesin itu mengisi baterai lagi. Dan saya cukup terkejut ya, waktu itu saya sempat mencapai 1 liter 23 km. Nah, kenapa kok saya percaya indikator kilometer per liternya itu benar? Karena saya sudah tes berkali-kali, selisihnya itu kecil sekali, 0,2, 0,3, sehingga saya anggap itu samalah gitu ya. Nah, ini yang kemudian yang harus Anda pahami gitu ya. Nah, berikutnya, dengan posisi full EV, walaupun kecepatan di atas 100 km per jam, saya pikir sinkronisasi untuk transmisi Almas Hybrid ini cukup beresiko ya, karena dari mesin mati terus kemudian hidup kembali ya, mesinnya mati karena full EV. Nah, terus kemudian menjadi hybrid kembali, artinya transmisi mekanisnya itu hidup kembali, itu sinkronisasinya cukup berbahaya. Nah, makanya kalau di grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook gitu ya, itu disampaikan ada pembatasan atau speed limit. Itu saya pikir make sense ya, walaupun saya belum pernah melebihi kecepatan 150, karena saya sempat kebut-kebutan di Jagorawi. Rata-rata lalu lintasnya cukup padat ya, dan ketika saya keluar kota, saya bersama keluarga, saya nggak mungkin memacu mobil ini bersama keluarga lebih dari 150 km per jam. Sangat berbahaya ya. Saya tidak mau mengambil resiko itu. Nah, speed limit ini saya pikir sangat bagus ya, sangat bagus. Nah, itu ya dari sisi transmisinya. Nah, dari sisi pengalaman saya
menggunakan Almaz Hybrid dengan selama 9 bulan dari rumah ke kantor terjauh itu pernah saya pakai ke Jogja, Solo, Madura, terus kemudian Surabaya, kemudian ke Malang gitu ya. Terjauh kemana lagi ya? Ya itu kurang lebih seperti itu, ke Cirebon juga berkali-kali saya gunakan. Untuk kondisi macet seperti ini, Almaz Hybrid itu bisa di range antara 114 sampai 115 ya, dibanding dengan Rise saya yang 1000 cc itu hanya bisa mencapai maksimum 112 dan rata-rata di range antara 111 sampai dengan 112 ya, itu Rise ya. Nah, di luar kota kalau Anda tahu cara memakainya, Anda bisa mencapai 118, 117 kalau Anda benar-benar ekstrim menggunakan pola pemakaian yang saya sarankan tadi. Anda jaga untuk mempertahankan kecepatan itu di konsumsi listriknya itu 1%, di bawah 1%, Anda bisa mencapai 120, 123, rekor yang pernah saya pakai gitu ya, selama 9 bulan itu. Nah, kalau saya pikir kalau dikatakan jimik, enggak juga gitu ya, karena dulu saya pakai Rise itu dengan konsumsi yang sama, saya sebulan isi bensin kurang lebih sama dengan tangki Almaz itu 2 kali dalam 1 bulan. Nah, sementara menggunakan Almaz Hybrid ini, saya kurang lebih dalam 1 kali pengisian itu 1,5 bulan saya tidak mengisi bensin ya. Itu salah satu kehebatan Almaz Hybrid. Jadi kalau dikatakan itu jimik, tidak ya. Nah, satu hal lagi ya teman-teman sekalian gitu ya, karena Almaz ini punya fitur IOV, kita bisa ngidupin AC, nyalain mesin dari jarak jauh. Selama ini memang jarang saya hidupkan gitu ya, karena musim hujan ya. Nah, sempat saya itu dalam tanda kutipnya bermanja-manja gitu ya, bermanja-manja istilahnya ketika musim panas itu, musim kemarau itu benar-benar kalau saya lihat pameran gitu ya, misalnya mobilnya ditaruh di lapangan sehingga kena panas, atau saya di restoran gitu ya, parkirnya itu benar-benar terbuka gitu. Nah, sering tuh saya hidupkan AC-nya dari jarak jauh. Saya bayar dulu atau saya menuju tempat parkir itu kondisi mobil sudah dingin gitu ya. Nah, dengan kondisi yang sangat manja itu ya, pingin mobilnya itu dingin dalam kondisi suasana yang sedang terik gitu ya. Nah, itu konsumsi bensinnya itu paling ekstrim ya, dengan kondisi bermanja-manja itu 111, 112. Itu artinya kurang lebih 30 menit sebelum saya masuk mobil itu saya baru hidupkan dari jarak jauh. Jadi ketika masuk itu benar-benar sudah dingin gitu ya. Nah, itu konsumsi bensin ketika Anda ingin bermanja-manja dengan Almaz Hybrid itu ya. Nah, ini ya teman-teman sekalian, kondisi kemacetan yang ada di tol ya, tol Jagorawi seperti ini. Jadi kalau teman-teman pertanyakan, wah itu kemacetannya seperti apa tuh 115 tuh gitu, ya kemacetannya seperti ini gitu ya. Ini memang kondisinya semacet ini. Jadi teman-teman bisa prediksi sendiri. Artinya Almaz Hybrid ini untuk kemacetan konsumsinya masih oke gitu ya. Nah,
berikutnya yang ingin saya share ke teman-teman sekalian, gimana sih servisnya gitu ya. Nah, di Almas ini karena semua disatukan dalam My Wuling Plus itu ya, aplikasi My Wuling Plus. Itu saya beli ini di Wuling Pondok Gede. Saya servis ke Keramat Jati itu dengan mudahnya ya, menggunakan My Wuling Plus. Nah, dibandingkan dengan Toyota, kan Toyota yang jualan juga banyak ya, ada Astra Auto 2000, Tunas gitu, dan macem-macem gitu ya. Nah, kalau Anda lagi di luar kota, ya saya pernah mencoba gitu ya, pindah dealer gitu. Oh, ternyata susah juga gitu ya di Toyota. Tapi hebatnya di Toyota gitu ya, saya selalu booking lewat sales saya gitu ya. Saya nyebutnya udah terlanjur sales saya karena saking care-nya gitu ya. Nah, itu saya sering WA gitu, Mas Yudi tolong dibukingkan servis gitu ya. Itu langsung loh, sangat-sangat responsif sekali. Nah, itu mungkin karena sentuhan dari Astra. Nah, Wuling belum punya itu ya. Wuling belum punya sales-sales yang care sekali kayak gitu. Bahkan ketika kita sudah 2 tahun, hampir 2 tahun kayak itu, sudah nggak beli mobil Toyota lagi gitu ya, tapi salesnya itu sangat-sangat care. Nah, itu yang membuat kadang-kadang saya terngiang-ngiang gitu ya sama Toyota punya. Tapi dari sisi aplikasi, kalau di Toyota itu Toyota gedenya punya sendiri, dan ketika saya klik-klik itu nggak gampang gitu ya. Ternyata masih konfirmasi aja, belum ada konfirmasi. Kalau di My Wuling Plus ini surprisingly itu loh, malah gampang gitu loh. Saya pindah dari Pondok Gede ke Keramat Jati, tinggal pilih dealer mana, Keramat Jati gitu. Klik, saya datang, mereka aware dan mereka ngingetin loh. Ada WA-nya, apakah Anda jadi untuk servis hari ini. Jadi kalau Wuling itu dengan operasionalnya yang mungkin di bawah 5 tahun kali ya, 5 tahun di Indonesia ini dengan pola seperti itu, artinya ya Toyota harus hati-hati lah ya, karena Toyota terkotak-kotak menurut saya ya. Jadi Astra juga ingin menunjukkan bahwa mereka punya kualitas servis sendiri dan lain sebagainya, dan relatif cepat ya dibandingkan dengan Toyota yang populasinya segitu banyak gitu ya. Kalau saya servis Toyota itu datang jam 10, selesai jam 2. Kalau Wuling itu sekitar, kalau servis rutin ya 1 jam lah ya, maksimum 2 jam maksimum ya. Nah, itu salah satu keunggulan ya dari yang saya rasakan dari sisi servis. Nah, salah satu keluhan yang saya rasakan di sisi transmisinya adalah ketika regenerative braking-nya ya. Untuk kecepatan di bawah 70 dan di atas 80 nggak jadi masalah, tapi antara range dari 70 sampai ke 80, kalau kita bukan regenerative braking-nya ya, tapi kalau kita lepas gas itu kan muncul regenerative elektriknya itu ya. Nah, itu ada hentakan ya, tek tek gitu ya, 2 kali gitu, tek tek. Nah, itu kadang-kadang yang bikin penumpang keluarga saya itu kaget, oh, kenapa ya gitu. Nah, tidak membuat mobil ini mogok ataupun apa gitu ya, tapi hanya kaget aja gitu. Nah, tapi di atas 80, 90, 100 gitu ya, hentakan itu nggak ada ketika kita lepas gas ya. Walaupun regenerative braking-nya kita set
low aja gitu ya, itu tetap aja efek itu muncul. Dan pernah saya laporkan ke bengkel gitu ya, dan sempat di set, saya coba, oh iya nggak ada, tapi nanti kalau dibikin dipakai jalan di tol gitu ya, lama kelamaan muncul lagi gitu ya. Nah so far sih kami nggak kaget lagi, cuman masalahnya itu cukup mengganggu gitu. Nah berikutnya adalah masalah stabilitas elektriknya. Semenjak saya pertama kali beli, saya ajak mobil ini jalan-jalan ke sana kemari gitu ya, untuk mencapai 1000 km. Nah suatu ketika saya ajak ke PRJ, terus kemudian saya parkir di tempat yang panas ya, karena PRJ itu kan terbuka. Nah pulang-pulang saya lihat indikator indikator mesinnya hidup. Nah saya kaget kan, buat penikmat mobil Jepang atau pengguna mobil Jepang itu, kalau engine indikatornya itu hidup, itu kayak kaget kita ya, waduh ada apa ini ya. Nah waktu saya kontak salesnya gitu, ini kenapa, katanya itu ngingetin servis 1000 gitu. Saya pikir iseng amat ya ngingetin servis aja pakai indikator mesin gitu ya. Nah ya udah kita kirim, ya udah tapi lucunya pas mau berangkat ke dealer mati itu indikator, jadi udah nggak muncul lagi. Tapi ya tetap aja saya cek gitu ya, kata mereka aman pak, nggak ada yang ini masalah gitu. Ya udah. Nah selang berapa waktu gitu ya, saya lihat setiap saya parkir lama di kondisi yang panas dan terik gitu ya, itu hidup. Dan beberapa kali juga nggak ada apa-apa hidup. Nah kurang lebih sampai dengan sekarang itu pernah 5 atau 6 kali kejadian seperti itu. Tapi saya akhirnya hilang worry sendiri karena mobilnya selama ini nggak mogok gitu ya, dan nggak terjadi apa-apa gitu. Kecuali kalau nanti ada indikator oli ternyata tidak berputar gitu ya, tidak bersirkulasi, itu mungkin bahaya ya, bahaya sekali. Nah itu salah satu indikator ketidakstabilan elektrik dari guling Almas gitu ya, Almas hybrid dalam hal ini. Nah yang kedua baru minggu lalu gitu ya, saya pakai kondisi jalan gitu ya, saya teleponan via bluetooth dengan istri saya, tiba-tiba suaranya hilang. Saya cek ini bluetoothnya kenapa, saya coba hapus connect lagi gitu ya. Nah tetap aja suaranya nggak muncul. Ternyata saya buka radionya, memang suaranya nggak muncul. Nah ternyata seluruh speaker itu mati. Saya kontak lagi itu sales, coba dibawa ke bengkel deh mas gitu. Oke gitu. Nah ketika udah mau saya jadwalkan gitu ya, besok paginya saya pakai udah hidup. Nah ini mungkin karena beberapa lama mobil ini, karena saya tugas luar kota, itu saya nggak pakai ya, saya nggak pakai tuh. Nah itu salah satu gangguannya yang saya rasakan itu satu ya, tiba-tiba speakernya mati ya. Mungkin teman-teman yang lainnya punya kendala elektronik, boleh share deh apa aja gitu ya. Tapi sekarang normal gitu. Ketika saya pakai rutin lagi normal, nggak ada masalah gitu. Nah itu yang sempat saya rasakan sampai sejauh ini ya, tentang kendala elektrik dari mobil ini gitu. Nah salah satu pertanyaan ya yang di kolom komentar video sebelumnya ditanya, Om ini pernah safe mode nggak kalau untuk Almas hybrid ini gitu ya. Nah
sejauh ini, dan saya gunakan cukup ekstrim gitu ya, cukup jalan-jalan keluar kota dan masuk daerah-daerah yang naik turun lah ya. Sejauh ini tidak ada saya pernah alami safe mode, artinya tiba-tiba mesin mati dan nggak kuat nanjak, itu nggak ada. Bahkan saya puji nih mobil ini salah satu yang menyenangkan untuk dipakai nanjak-nanjakan ya. Karena apa? Karena tenaganya itu ngisi terus ya. Artinya ketika Anda berhenti sekalipun di tanjakan terus kemudian Anda gas lagi, itu masih tetap bisa punya tenaga yang cukup besar. Ini karena bantuan dari EV-nya. Terus kemudian Anda berakselerasi ketika tanjakan pun masih bisa. Dan faktor lag-nya itu ada, biasanya ada istilahnya kayak keterlambatan, macam kayak turbo lag gitu ya, keterlambatan tarikan gitu ya. Itu di mobil ini relatif sedikit, walaupun memang mobil ini diset bukan yang responsif, tetapi dia ketika Anda bejek gitu ya, Anda gas, ada aja terus gitu tenaganya. Saya yang cukup kemarin saya ajak untuk masuk ke dari Jogja menuju pantai ini ya, ke daerah pantai di Gunung Kidul sana, itu kita lewat Desa Panggang itu jalannya ekstrim ya, naik terus turun lagi dan jalannya sempit. Waktu itu penumpang full, nggak jadi masalah sama sekali ya, nggak jadi masalah sama sekali. Bahkan ketika sesekali misalnya depan saya itu terlalu lambat gitu ya, saya bisa salip dengan enak sekali dengan mobil ini walaupun kondisi menanjak, aman itu. Jadi torsinya sangat bisa diandalkan. Nah, ini saya ajak teman-teman untuk melihat ya kondisi kemacetan yang saya alami. Ada tabrakan tuh. Nah, surprisingly, average fuel consumption saya itu sekarang 17,8 dengan kondisi macet seperti ini. Ya, jadi kalau dibilang cimik-cimik enggak juga gitu. Memang mobil ini lumayan lah ya, kalau saya senang dari sisi konsumsi bahan bakarnya gitu. Nah, berikutnya yang saya mau share ke teman-teman sekalian gitu ya. Nah, ketika saya pernah ajak mobil ini ke daerah Pamijahan gitu ya, nanjak ke daerah Gunung Salak sana ya. Nah, hujan deras, kondisi cukup dingin, itu sempat indikator ban sebelah kiri depan itu merah gitu ya, terdeteksi ada penurunan tekanan gitu ya. Nah, ketika saya turun kondisi hujan, saya cek ternyata masih cukup keras gitu loh. Nah, akhirnya saya lanjutkan perjalanan, dan ini salah satu yang mungkin bisa mengganggu Anda ketika masuk di daerah yang cukup dingin ya. Misalnya Anda habis parkir lama gitu ya. Nah, itu tekanan ban bisa turun dan terdeteksi ada kebocoran. Sejauh ini saya belum pernah merasakan selama 9 bulan ini bannya bocor. Jadi saya belum bisa sharing ke teman-teman sekalian untuk menggunakan tools untuk tire repairnya sama untuk bannya gitu ya. Belum bisa share untuk hal itu ya. Tapi yang saya rasakan ternyata di daerah-daerah tertentu
tekanan ban itu bisa turun cukup signifikan gitu ya, dan terdeteksi oleh TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Dan itu yang saya senang gitu ya dari Wuling gitu, ketika dengan adanya TPMS itu kita jadi ngerti gitu, oh ban kita sedang apa gitu, jadi nggak tiba-tiba kempes saja gitu ya. Nah, kita bersyukurnya seperti itu. Nah, yang saya senang lagi dari Wuling ini, salah satunya Wuling Almas Hybrid ini, salah satunya adalah adaptive cruise controlnya. Jadi sistem ADAS-nya ya, Advanced Driving Assistance System gitu ya. Nah, untuk adaptive cruise controlnya saya akui enak ya, akselerasi maupun pengeremannya itu lembut ya, dan itu membantu sekali ketika saya jalan ke luar kota. Walaupun saya cukup berumur gitu ya, tapi selama perjalanan saya bisa handle dengan baik gitu ya, dan sampai sekian ribu kilometer itu saya masih bisa setir menggunakan dengan bantuan ADAS ini, jadi cukup nyantai gitu ya. Tetapi untuk lane keeping assist-nya memang yang disampaikan teman-teman reviewer itu ada benarnya gitu ya. Sering terjadi koreksinya itu terlalu cepat gitu ya, jadi setir itu kelihatan kayak aktif sekali. Nah, selama ini sebenarnya kalau kita pegang-pegang aja, ikutin aja nggak jadi masalah gitu. Cuman tangan kita itu diminta untuk memberikan feedback terus gitu ya. Nah, itu ya bahasanya itu kasar gitu ya. Kalau saya terlalu responsif gitu, terlalu proaktif, agak ini dikit langsung goyang gitu ya. Tapi so far untuk pengereman dan akselerasinya itu sangat saya senangi gitu ya, sangat halus sekali. Dan kelebihan berikutnya ya, karena adaptive cruise controlnya itu bisa mengikuti sampai 0 km gitu ya, asal nggak 0 km itu dia masih mengikuti. Kalau setelah mencapai 0 km per jam kita harus injak dikit gasnya baru kemudian jalan. Itu kalau ibaratnya macet-macet yang bikin capek itu si jalan pelan-pelan gitu ya, ya sudah tinggal pencet itu, kita ikutin aja bagaimana depannya. Ini pun kecepatan segini, misalnya saya hidupkan adaptive AC dalam keadaan hidup. adaptive cruise controlnya ya jalan seperti ini, depan ngerem ya ikut ngerem dia ya, dan radarnya itu cukup lumayan bagus. Kecuali ketika ada hujan yang cukup deras, itu kadang-kadang terdeteksi adanya objek di depan ya, tapi saya belum sampai ada yang pengereman mendadak karena hal itu ya. Satu-satunya pengalaman automatic emergency brakingnya itu saya rasakan di waktu itu saya ajak ke Tajur ya. Nah, ini kan dia ngerem sendiri ya. Nah, di depan itu sampai berhenti, ya udah kita ikut berhenti. Nah, di depan jalan ya kita jalan gitu ya. Kecuali kalau terdeteksi ada yang kosong, ya udah dia langsung akselerasi. Nah, ini saya rem karena nggak cukup ini rupanya. Nah, di Tajur itu saya menghindari bis yang
parkir di jalan, terus kemudian saya ambil sebelah kanan, ternyata di depan itu walaupun masih cukup jauh dan tidak langsung head to head dengan kita, itu AEB-nya itu langsung mendeteksi adanya objek yang mau menabrak kita. Jadi kita langsung direm mendadak dan bunyinya itu keras sekali ya, langsung seperti jedok, grok 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 gitu. Nah, terus udah itu mobil langsung berhenti, cuman rasanya nggak enak aja gitu ya, habis jalan kurang lebih 30-40 km per jam gitu ya, terus kemudian ada rem mendadak. Nah, akhirnya saya set pengaturan untuk AEB-nya itu menjadi low gitu ya. Semenjak itu tidak ada kejadian terjadi pengereman mendadak. Win-nya ini istilahnya perintah suaranya ini antara mendengarkan, kita memberikan perintah misalnya mendengarkan dan memberikan perintah itu ternyata volumenya harus berbeda gitu ya. Contoh misalnya kalau kita sebutkan sapaan awalnya gitu ya, itu dengan kata-kata yang voice yang tidak terlalu kencang pun dia langsung merespon. Contoh misalnya, halo Wuling. Oh sebentar. Ya kan dulu kita gitu pas masih kecil jajan itu jam 9 ya udah minum dulu kata kita rasa lagi ntar jam 12 makan nasi sama telur. Halo Wuling. Halo. Naikkan kecepatan AC. Oke, menaikkan kecepatan AC 1 level. Halo Wuling. Halo. Respon. Turunkan kecepatan AC. Oke, menurunkan kecepatan AC 1 level. Halo Wuling. Halo. Respon. Turunkan kecepatan AC. Nggak dengar dia. Maaf, bisa diulang? Turunkan kecepatan AC. AC sudah paling kecil. Naikkan kecepatan AC. Bisa. Halo Wuling. Halo. Naikkan kecepatan AC. Nggak dengar dia. Maaf, bisa diulang? Naikkan kecepatan AC. Oke, menaikkan kecepatan AC 1 level. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian AC-nya itu kalau dalam kondisi terik itu bagusnya pakai level 2. Kalau level 1 terlalu pelan. Jadi antara 1 ke 2 itu lompatnya terlalu tinggi gitu. Padahal levelingnya itu kan banyak ya. Tapi kenapa 1 ke 2 itu dari yang nggak kedengaran sama sekali, nggak berasa sama sekali menjadi keras banget seperti ini gitu. Nah, itu salah satu kelemahan dari AC. Nah, keluhan berikutnya apa ya? Ya karena storage-nya itu nyimpan botolnya miring gitu ya. Terus kemudian ya yang saya rasakan sering terjadi itu power window-nya gitu ya. Kalau kita tarik terlalu cepat malah turun dia. Dia harus naik bentar, terus kemudian kita tarik naik itu dia continuously akan naik gitu. Nah, itu sih beberapa hal yang terjadi gitu ya. Nah, tapi masih sangat bisa diterima. Nah, sekarang kesimpulannya gimana? Nyesel atau enggak beli Almas Hybrid gitu ya? Nah, kalau dibilang nyesel sih enggak juga ya. Saya happy-happy aja gitu, saya nikmati aja. Dan sejauh ini mobil ini masih valuable buat keluarga kami gitu ya, bisa jalan-jalan bareng dan cukup tough juga melewati berbagai medan gitu ya. Nah, justru saya komplain sama Wulingnya sendiri gitu ya. Wuling itu kalau produknya nggak laku, terus kemudian insecure gitu ya,
yang facelift malah diturunkan harganya. Nah itu juga aneh gitu ya. Biasanya pabrikan itu memberikan diskon yang lebih besar, bukan menurunkan harga on the road-nya gitu. Nah sebenarnya hal itu sih yang menjadi komplain terberat saya kepada Wuling gitu ya, selain komplain-komplain yang lainnya. So far kendaraan ini enak gitu ya, dan cukup irit dibandingkan dengan yang cc kecil sekalipun gitu ya, cukup irit dan bisa diajak jauh gitu ya, dan lumayan irit kalau dipakai untuk jalan-jalan. Saya pernah pakai benar-benar ke Jawa Timur ya, dan dengan jarak 2000 km itu cuman habis 1 juta berapa bensinnya itu, jadi lumayan irit. Nah tapi semuanya dengan berbagai kendala itu ya silahkan teman-teman bisa menilai sendiri apakah mobil ini layak atau tidak untuk dimiliki. Tapi so far saya happy aja, dan tidak ada yang saya sembunyikan dari kondisi yang tidak enak yang saya hadapi gitu ya. So itu saja sharing dari kami, dan moga-moga bisa memberikan pandangan ya buat teman-teman sekalian tentang kualitas dari Almaz Hybrid ini dan penggunaannya selama jangka waktu yang lama. Karena biasanya kualitas itu baru terbukti dengan pemakaian yang cukup lama ya, dibandingkan dengan review yang sebentar oleh mobil review mobil ya. So begitu, terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.